Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada eh, PKM Ulumul Hadis. Pada siang hari ini kita akan memaparkan materi tentang hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Saya Fadia Soffanada selaku moderator akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni penyajian materi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang pertama yaitu hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Makbul, ada makbul dan mardud. Makbul sahih hasan, mardud doif. Sahih terbagi menjadi lizati dan ligoiri. Hasan terbagi jadi lizati dan ligoiri. Lanjut. Hadis sahih, definisi hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni dabit tanpa adanya kejanggalan sat dan cacat ilat. Syarat hadis sahih. Sanadnya mutasil, bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis. Perawinya adil, yaitu seorang muslim, dewasa balik, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Perawinya dabit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Selanjutnya tidak syad, yang berarti periwayatannya orang Tishah terpercaya yaitu adil dan dabit, bertentangan dengan periwayatannya orang yang lebih tishah. Tidak ada ilat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabasan suatu hadis padahal. Perkataan contoh hadis syad dan perbuatannya. Apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan, pertama pada saat subuh Rasulullah SAW berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan iqamat. Hadis ini syad karena menyalahi periwayatan orang-orang yang lebih ishak. Contoh hadis mu'alal. Jika seorang tikus jatuh ke dalam minyak samin, mentega, apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Hadis ini terdapat ilat di sanad dan matanya. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Firman. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Kepada rekan saya dipersilahkan. Yang kedua ada sahih lizati, yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Pembagian hadis sahih. Terus ada
Sahih li ghairi adalah hadis yang mana sifat dabit perawinya kurang sempurna. Namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari Hasan li Zati menjadi Sahih li ghairi. Next. Nah, ini ada contoh-contoh Sahih li Zati bisa dilihat. Next man. Nah, terus contoh Sahih li ghairi. Di sini ada potongan ayat yang artinya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Next man. Nah, terus ada hadis Hasan. Definisinya yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui rawi-rawi yang adil dan dabit dengan tingkat kedabitan lebih ringan dari tingkat kedabitan hadis sahih. Selamat dari kejanggalan atau syaz dan cacat atau ilat. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedabitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Next. Di sini ada pembagian hadis hasan. Ada Hasan Lizati, yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dabit ringan. 4, tidak syaz dan tidak berilat. Terus ada Hasan Ligoiri, adalah hadis daif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Next. Di sini juga ada contoh Hasan Lizati. Next man. Contoh Hasan Ligoiri terbagi dua, terus ada hadis daif naik tingkat menjadi Hasan Ligoiri, ada hadis sahih juga. Yang di sini ada potongan ayat yang berarti kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Next man. Terus kitab-kitab hadis sahih yang pertama Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Sakan, Sahih Al-Albani. Kitab-kitab hadis hasan. Yang pertama ada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Daruqutni. Next. Hadis daif. Definisi hadis daif yaitu hadis yang tidak menghimpuni sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Next man. Macam-macam hadis daif. Sebab pengguguran sanad. Yang pertama ada mursal, munkati, muddal, mualak, muddalas. Terus sebab cacat perawi, yaitu ada cacat keadilan, ada cacat kedabitan. Cacat keadilan yaitu maudu, matruk, majul. Terus cacat kedabitan satu munkar, mualal, mudoraj, maklum, maklub, mutarib, muharaf, musahaf, dan syaz. Lanjut. Terus contoh hadis daif mudraj, yaitu sempurnakan wudhu, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Terus dari Abu Hurairah juga berkata, sempurnakan wudhu karena Abu Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matannya, yaitu kalimat sempurnakan wudhu. Lanjut. Contoh hadis daif matruk, yang artinya wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir atau sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Terus di sini ada juga yang ditandain merah, yaitu oleh para ulama perawi ini dijuluki matruk al hadis atau ditinggalkan hadisnya, dan laisa bisain atau tidak ada apa-apa hadisnya, tidak ada apa-apanya. Lanjut.
Di sini ada hukum-hukum mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm tidak dapat diamalkan secara mutlak. Terus dari pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat satu dalam perkara tertentu seperti fadail, amal, mauizah, targhib, atau janji-janji dan tarhib atau ancaman. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Yang kedua, daifnya tidak terlalu parah, seperti hadis matruk dan maudu. Tiga, terdapat kesesuaian antara hadis daif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Empat, tidak meyakini 100% hadis daif itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Terus kitab-kitab hadis daif. Yang satu, Al-Ilal wa Ma'rifah Arijal, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Tarif al-Manhaj Bitartib al-Mudraj, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang ketiga, Al-Marasil, karya Abu Daud. Atta bin Lo Asma al-Mudalisin, karya Al-Khatib al-Baghdad. Yang kelima ada At-Tasif, karya Ad-Darukni. Yang keenam dan lain-lain. Lanjut, men. Dan basic doang, Mi. Ya udah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fahmi. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang tahu gitu, ingin menyanggah? Dipersilahkan. Teh, itu teh Muhammad si Izi teh. Nanya tuh teh. Oh iya, baik, kepada Muhammad Izi, dipersilahkan.
Maaf ya tadi kendala jaringan. Iya. Kan hadis boleh diamalkan ya. Iya. Mengamal- Oke, mau izin jawab ya buat pertanyaan tadi. Tadi kan pertanyaannya, ada gak sih syarat yang harus diikuti buat bisa mengamalkan hadis doib gitu kan ya? Nah, di sini para ulama memperbolehkan umat muslim melaksanakan hadis doib. Namun ada tuh persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Nah, persyaratannya pertama, hendaknya hadis doib tersebut bukan hadis yang sangat lemah. Nah, kedua tuh ada hadis tersebut didukung oleh dalil yang lain, tapi yang sahih, yang bisa menjelaskan adanya pahala dan hukumannya. Nah, yang ketiga tuh tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jelas gak ya penjelasannya? Bagaimana Muhammad Izi? Apakah sudah jelas jawabannya? Jelas teh. Makasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Izi. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.